Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah bahwa kita termasuk hamba yang masih diberi taufik untuk memuliakan bulan suci Ramadan dengan selalu melaksanakan ibadah di siang hari maupun di malam hari. Sebagian kaum muslim hari ini ibadahnya di siang hari saja. Setelah maghrib tidak ke masjid, keluyuran di jalan. Padahal itu kaum muslimin. Padahal ini baru pekan pertama bulan Ramadan. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah di bulan Ramadan, maka mari mempergunakan bulan suci Ramadan beribadah sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Nah, tentu ini menjadi tugas kita semua untuk mengingatkan keluarga kita, kerabat kita. Salah satu tanda kesyukuran seseorang muslim atau orang beriman kepada Allah adalah selalu menjaga ibadahnya kepada Allah, baik yang diwajibkan oleh Allah atau diperintahkan oleh Nabi, maupun yang disunnahkan atau tidak diwajibkan oleh Nabi. Satu waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sang khalifah, mendengarkan seseorang berdoa, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan saya termasuk kelompok yang sedikit. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada dia, ma hadza du'a? Apa ini doa yang kau baca? Kenapa engkau selalu membaca atau berdoa kepada Allah, Allahumma ij'alni minal qalil? Ya Allah, jadikan saya termasuk kelompok yang sedikit. Lalu laki-laki ini menjawab, fa inni sami'tullaha yaqul wa qalilun min ibadiyasy syakur. Saya mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur kepadaku. Maka saya minta kepada Allah agar saya dijadikan hamba yang pandai bersyukur. Berarti dari ayat ini jemaah sekalian, memang banyak orang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Apa tanda utamanya orang bersyukur? Dalam tafsir dikatakan al-amilu li ta'ati, beramal kepada apa yang saya perintahkan atau taat kepada apa yang saya perintahkan, kata Allah, syukran li ni'mati, itulah tandanya orang bersyukur kepada nikmatku. Berarti ibadah yang kita lakukan hari ini di samping sebagai takarrub pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, maka dia adalah perwujudan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengannya kita termasuk hamba-hamba kelompok yang sedikit itu yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hamba yang terlalu banyak mengeluh, padahal banyak menikmati nikmat setiap hari. Asal ditanya, bagaimana kabarnya Pak? Tidak ada harapan. Pacetalla sa punakamah. Digaga harapan. Ini jangan berbahagia. Apalagi kalau kita share di media sosial, nampaknya sulit, nampaknya susah kehidupan dan seterusnya. Itu ciri-ciri orang tidak bersyukur. Kalau mau mengeluh, jangan di media sosial. Selesai salat witir, angkat tangan, berdoa kepada Allah, ajukan dengan doa kepada Allah yang Maha memberi rezeki, yang masih berbahagia. Itu orang yang bersyukur. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara bersalawat kepadamu?" Karena
beliau pernah bersabda, "Ragiba ampun rajulun dzukirtu ismuhu wa lam yusalli alayya." Celaka seseorang kalau namaku disebut di depannya atau dia mendengarnya lalu tidak bersalawat kepadaku. Lalu saya bertanya, bagaimana cara bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, minimal engkau berkata Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu jamaah sekalian berbahagia. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan qudwah? Kalau kita buka kamus bahasa Arab, qudwah itu artinya meneladani dalam keadaan senang dan juga meneladani dalam keadaan sulit. Dalam melaksanakan agama ini. Jangan kita mau ikut saja atau melaksanakan ketika tenang. Ya. Kalau tidak hujan, ya datang di masjid. Kalau hujan tidak datang. Ya. Itu namanya tidak berqudwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal menurut guru saya sebenarnya hujan itu tidak menghalangi, kan cuma membasahi saja. Maka pakai hal yang tidak membasahi. Pakai payung atau terpal dan seterusnya. Ya. Itulah yang sangat berbahagia. Namanya qudwah. Kita meneladani Rasulullah dalam keadaan enak ya, dan keadaan susah dalam menjalankan ibadah ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ceramah singkat ini kita singkat saja ya. Kita akan mengambil pelajaran dari perang Khandaq atau perang Parit ya. Perang ini terjadi tahun kelima Hijriah atau tahun kelima setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah haji dan sudah umrah, kalau kita dari Madinah mau ke Gunung Uhud, maka pasti kita melewati jalur yang pernah digali namanya Parit Khandaq. Parit Khandaq ya. Jadi kalau kita keluar dari Masjid Nabawi atau sekitar Masjid Nabawi dari hotel kita mau ke Gunung Uhud ya. Apalagi Indonesia biasa ambil tanahnya Jabal Rumah ya. Atau bukit tempatnya pasukan pemanah itu ya. Jadi kita melewati nanti dulu bekas perang Khandaq. Paritnya Khandaq. Khandaq itu parit ya. Saat itu jamaah yang berbahagia, sekitar 10.000 pasukan kafir Quraisy ingin mengepung Madinah. Dan kita ketahui bahwa kota Madinah itu sebelah utara, timur dan baratnya bukit-bukit. Sehingga saat itu seorang sahabat Salman Al-Farisi mengatakan, "Ya Rasulullah, ini kalau kita diserang oleh pasukan Quraisy yang 10.000 itu, maka satu-satunya jalan adalah kita menggali parit dari arah selatan kota Madinah. Kita menggali parit. Lebarnya 1 hasta, dalam 6 hasta. Dalamnya 6 hasta, sekitar 3,5 meter lebarnya dan dalamnya. Jadi kalau pasukan kuda jatuh, tidak bisa lagi naik, tinggal dipanah turun. Itu puluhan kilometer. Siang malam digali oleh Rasulullah bersama sahabat. Di malam hari ketika mau perang besoknya, Rasulullah berkata kepada sahabat, siapa yang bisa menyeberang parit ke sebelah, kena mati lampu, gelap gulita, bisa ke sebelah, bisa bawa berita pulang, berapa jumlah pasukan di sebelah dan siapa pemimpinnya dan bagaimana strateginya. Tidak ada yang berdiri. Karena dalam benak sahabat, kalau sekedar ke sebelah, semua bisa. Tapi hidup kembali dari kerumunan pasukan 10.000 itu tidak semua orang bisa. Maka 3 kali Rasulullah mengatakan siapa yang mau ke sebelah membawa berita pulang, tidak ada. Maka pada kali keempat Rasul mengatakan, "Kum ya Hudzaifah." Hudzaifah menyeberang ke sebelah. Begitu Hudzaifah tiba jemaah sekalian di sebelah, pimpinan kafir Quraisy mengatakan, karena ini keadaan genting dan gelap gulita, maka semua orang harus tahu siapa di sebelah kanannya dan siapa sebelah kirinya. Maka Hudzaifah dulu berkata, siapa engkau dan siapa engkau? Tanya sebelah kanannya dan sebelah kirinya, sehingga tidak ada yang sempat bertanya kepada beliau. Lalu setelah itu beliau kembali melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah mungkin sekitar 10.000 dan seterusnya, begini strategi dan seterusnya.
Pelajarannya yang masih berbahagia bahwa memang orang kafir itu tidak senang kepada orang beriman. Tidak senang. Ya. Yang kedua adalah karena di perang Khandaq pasukan Rasulullah sedikit dibandingkan dengan multinasional, kalau istilah kita hari ini 10.000, dan itu kalah. Ya, makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, kam min fiatin qalilatin galabat fiatan katsiratin bi'idznillah. Ya. Begitu banyak kelompok kecil atau sedikit mengalahkan kelompok jumlahnya besar. Bi'idznillah. Ya. Itu kata kuncinya. Dengan izin Allah. Kapan Allah mengizinkan kita menang? Pertama, kalau kita bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kita bermujahadah, menjadawajah, bersungguh-sungguh. Ya. Yang ketiga, kita siap mengambil resiko. Ya. Karena semua pekerjaan ada resikonya. Ya. Ini jangan sekalian berbahagia. Ya. Jadi begitu banyak kelompok kecil bisa mengalahkan yang besar. Intinya ada ketakwaan. Makanya masyarakat muslim berbahagia. Ya. Ketakwaan ini secara individual harus selalu kita tingkatkan. Ya. Makanya Nabi mengatakan kepada para sahabat, al-imanu yazidu wa yanqus. Fajaddidu imanakum billahi ilaha illallah. Keimanan itu terkadang memuncak kualitasnya, terkadang juga turun. Maka beliau mengatakan, fajaddidu imanakum billahi ilaha illallah. Perbarui iman kalian dengan banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Itu salah satu di antara dari syahadatain kita. Kalimat la ilaha illallah, ma'asyiral muslimin, adalah banyak turunannya. Dan turunannya itu seluruh aspek kehidupan kita. La ilaha illallah artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Turunannya banyak. Tidak ada yang berhak memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang berhak memberi keamanan kecuali Allah. Tidak ada yang berhak memberikan jodoh kecuali Allah. Tidak ada yang berhak memberikan keselamatan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memanjangkan umur kecuali semuanya. Makanya Rasulullah bilang, kalau engkau rasa imanmu turun, maka perbanyak baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan seperti sebagian anak muda kalau sesuatu bukan la ilaha illallah dibaca la ilaha. La ilaha itu artinya tidak ada Tuhan. La ilaha illallah. Harus dibaca seperti itu. Ini yang harus berbahagia. Pelajaran pertamanya. Yang kedua, bahwasanya tawakal itu dibutuhkan bagi seorang muslim. Bagaimana maksudnya tawakal? Biasa kalau dijelaskan, biasa orang kita tidak paham. Maka suatu waktu seorang sahabat Nabi buru-buru masuk ke masjid, membawa ontanya. Dilepas begitu saja ontanya. Lalu Nabi bilang, ikat dulu itu tali ontamu, baru masuk di masjid. Apa dia bilang? Kalau ditakdirkan hilang ya Rasulullah, hilang. Rasulullah bilang, ikat dulu, baru berserah diri kepada Allah. Kenapa? Kalau kita ikat lalu lepas, itu takdir Allah. Karena kita sudah berupaya. Tapi kalau tidak diikat lalu hilang, memang kecerobohan, kelalaian. Tipis saja ini bedanya antara kelalaian, kemalasan, ketidakmauan dengan upaya. Setelah itu serahkan kepada Allah. Kita bekerja, lalu berdoa. Itu pasangannya yang berbahagia. Bukan bekerja saja dan bukan berdoa saja. Itu satu paket, itu namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di perang Khandaq, sahabat berupaya menggali parit, pasang strategi sambil berdoa kepada Allah. Seperti itu. Demikian juga kita pada hari ini. Kita bekerja semaksimal mungkin usaha manusiawi kita, lalu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi rangkaian ayat tentang puasa, itu berdoa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hamba-Ku bertanya kepada Aku Muhammad, katakan saya dekat. Apa yang dimaksud dekat di sini Mas sekalian? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan selalu menjawab doanya hamba-Ku yang selalu berdoa kepada Aku. Makanya ulama kita mengatakan,
Di antara doa yang harus mendampingi ibadah puasa atau yang harus banyak dilakukan di bulan Ramadan selalu berdoa kepada Allah. Doa untuk urusan dunia, doa untuk urusan akhirat, semuanya boleh. Ya. Karena sebagian juga orang salah kaprah, berdoa itu untuk urusan akhirat saja, tidak, urusan dunia juga. Bahkan doa yang istilah orang sapu jagat itu Allah yang mengajari kita dalam Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan saya di dunia ini seluruh kebaikannya. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat seluruh kebaikannya. Wa qina adzabannar, dan jauhkan saya dari neraka. Ini doa Allah yang ajari kita. Jadi urusan dunia pun harus berdoa. Sambil berupaya, urusan akhirat juga seperti itu. Kita berdoa sambil berupaya beramal soleh, jamaah sekalian berbahagia. Jadi mari perbanyak doa. Apalagi Rasulullah menekankan salatu da'wat la turad. Ada 3 orang kalau berdoa pasti diterima atau tidak ditolak. Di antaranya adalah da'watus shaimi. Doanya orang-orang yang berpuasa. Jadi siang hari perbanyak yang kita berdoa. Seperti itu. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga atau selanjutnya pelajaran dari perangkat adalah inna ma'al usri yusra. Jadi sebagian orang menerjemahkan ayat ini setelah kesulitan ada kemudahan. Tidak begitu terjemahannya. Inna ma'a, sungguhnya bersamaan usri yusra. Bersamaan kesulitan itu ada kemudahan. Itu terjemahannya secara harfiah. Ayat ini mengatakan ma'a. Ma'a itu bersamaan, bersama. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Contoh, kalau kita tidak bisa sholat berdiri, kita duduk. Kita sulit berdiri, ya duduk, itu kemudahan. Rukhsah. Seperti itu jamaah sekalian berbahagia. Makanya hikmah dari ayat itu, kalau Allah memberikan kita kesulitan, insya Allah setelah itu atau berbarengan, mungkin belum selesai kepahitan, sudah ada hikmah atau kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Yang penting kita selalu prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan kita hambanya jamaah sekalian berbahagia. Apapun keadaan kita harus selalu prasangka baik kepada Allah. Makanya Allah dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda dzanni abdi bi. Saya selalu pada prasangka hambaku kepadaku. Makanya dalam doa jangan pernah kita putus asa atau prasangka buruk. Sudah 10 tahun ini berdoa belum dijawab-jawab. Biar 15 tahun. Rasulullah sendiri ada doanya 15 tahun baru diterima. Apa itu? Kematian Abu Jahal. Dari awal berdakwah di Mekah 13 tahun diganggu terus Abu Jahal. Kapan Abu Jahal meninggal? Di perang Badar. 2 tahun setelah hijrah atau tahun ke-15 kenabian Nabi baru Abu Jahal meninggal. Jadi yakin saya masih berbahagia. Makanya Rasulullah menggembirakan kita orang beriman, kalau seseorang berdoa yang penting tidak ada dosa dalam doanya, maka pasti dijawab 1 di antara 3. Tiba-tiba ada yang bertanya, ya Rasulullah, adakah orang berdoa ada dosa dalamnya? Langsung Rasulullah berikan contoh, ada. Kalau dia berdoa, ya Allah, beri saya rezeki jika engkau mau. Itu menantang namanya. Pun tidak seperti itu, maka Rasul mengatakan pasti dijawab di dunia. Sebelum dia meninggalkan dunia pasti dijawab oleh Allah. Yang kedua, tidak akan pernah dijawab di dunia. Sampai dia mati tidak dijawab. Nanti di surga dijawab. Yang ketiga, dihindarkan dari musibah atau diringankan musibahnya. Kebiasaan kita alami yang sekarang berbahagia. Motor kita terpeleset, lalu diinjak oleh apa? Lalu orang mengatakan, untung jatuh di air, untung jatuh di tumpukan tanah. Coba di pohon kelapa, itu Allah yang ngatur. Itu buah doa kita. Itu harus kita yakini, jangan berbahagia. Cuma pandangan kita mengatakan, untung jatuh di rawa-rawa, coba tidak mati. Itu Allah sudah atur. Karena doa, makanya tidak boleh seseorang putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ini sudah lewat juga sebenarnya, mohon maaf. Harus selalu kita optimis dengan apa yang kita lakukan, termasuk urusan dunia kita, Bapak Ibu yang berbahagia. Harus selalu optimis.
optimis apa yang kita lakukan, jangan pernah pesimis. Ya. Jangan pernah pesimis. Kalaupun ada hal yang belum sesuai dengan harapan, maka yakinlah Allah memberikan sesuatu di balik itu. Ya. Mungkin kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Mungkin ada mudaratnya. Yang jelas Allah selalu memberikan sesuatu tepat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bi taqwallah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, menerima amal kita, menerima doa kita, menerima seluruh ibadah kita, ibadah puasa, ibadah tarawih dan seluruh rangkaian ibadah, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan termasuk hamba-hamba al-muttaqun. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.